Ada statistik yang kurang dikenal yang seharusnya mengejutkan Anda. 9 dari 10 pengemudi menggunakan mobil mereka tanpa mengetahui setengah dari fitur bawaannya. Kita tidak berbicara tentang teknologi canggih atau fitur eksklusif kendaraan mewah. Ini adalah fungsi dasar yang dirancang oleh para insinyur untuk membuat hidup Anda lebih mudah, lebih aman, dan dalam beberapa kasus, bahkan menghemat ribuan euro untuk perbaikan atau keadaan darurat. Tetapi karena tidak ada yang menjelaskannya saat Anda membeli mobil, dan buku panduan pemilik akhirnya hanya menumpuk debu di laci mobil, sebagian besar pengemudi bertahun-tahun tidak menemukan apa yang dapat dilakukan kendaraan mereka sendiri. Hari ini Anda akan mempelajari tentang 20 fungsi tersembunyi yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda menggunakan mobil Anda. Beberapa sangat jelas setelah Anda mengetahuinya, sehingga Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa mengabaikannya begitu lama. Yang lain sangat cerdik sehingga tampak seperti trik sulap otomotif. Dan 5 yang terakhir dalam daftar ini sangat berguna sehingga benar-benar dapat menyelamatkan Anda dari situasi darurat atau menghemat ratusan euro di bengkel. Jadi bersiaplah, karena setelah video ini, mobil Anda tidak akan lagi menyimpan rahasia bagi Anda. Indikator tutup bahan bakar di dashboard. Ini mungkin trik paling sederhana dalam daftar ini, tetapi juga salah satu yang paling berguna saat mengendarai mobil yang bukan milik Anda. Pernahkah Anda tiba di pom bensin dengan mobil sewaan atau pinjaman tanpa mengingat di sisi mana tutup bahan bakar berada? Kebanyakan pengemudi mendekati pom bensin perlahan sambil mencoba menebak, atau lebih buruk lagi, parkir di sisi yang salah dan harus berputar jauh. Tetapi ternyata hampir setiap mobil yang diproduksi sejak tahun 1990-an memiliki indikator kecil yang memecahkan misteri ini dalam sekejap. Lihat ikon pompa bahan bakar di dashboard Anda. Tepat di sebelahnya, Anda akan melihat panah kecil yang menunjuk ke kiri atau kanan. Panah itu memberitahu Anda dengan tepat di sisi mobil mana tutup bahan bakar berada. Jika menunjuk ke kanan, tutupnya berada di sisi kanan. Jika menunjuk ke kiri, tutupnya berada di sisi kiri. Sederhana, jelas, tetapi sangat berguna. Detail kecil ini distandarisasi oleh produsen justru karena pengemudi kendaraan sewaan terus-menerus bingung. Kompartemen tersembunyi di bawah karpet bagasi. Buka bagasi mobil Anda dan angkat karpetnya. Di sebagian besar kendaraan modern, terutama SUV dan sedan, Anda akan menemukan ruang penyimpanan rahasia yang mungkin belum pernah Anda gunakan. Kompartemen tersembunyi ini awalnya dirancang untuk menyimpan ban serep, dongkrak, dan peralatan dasar. Tetapi di banyak mobil saat ini, yang tidak lagi menyertakan ban serep ukuran penuh tetapi hanya perlengkapan perbaikan sementara, ruang itu dibiarkan kosong dan tersedia. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menyimpan barang-barang yang Anda butuhkan di dalam mobil tetapi tidak ingin dipajang. Kunci mekanis yang tersembunyi di dalam remote. Teknologi kunci pintar dan sistem masuk tanpa kunci memang luar biasa sampai suatu hari baterai remote habis dan Anda benar-benar terkunci di luar mobil. Tetapi para produsen telah memikirkan hal itu. Hampir setiap remote modern memiliki kunci mekanis tradisional yang tersembunyi di dalamnya. Cari tombol kecil di samping atau tab geser pada gantungan kunci Anda. Menekan atau menggesernya akan melepaskan kunci fisik dari bodi plastik remote. Itulah kunci darurat Anda. Nah, inilah bagian yang banyak orang tidak tahu. Kunci tempat Anda memasukkan kunci itu juga tersembunyi. Di sebagian besar mobil, ada penutup plastik kecil di pegangan pintu sisi pengemudi. Penutup itu dapat dilepas dengan hati-hati, biasanya dengan menariknya menggunakan kuku jari atau kunci itu sendiri, sehingga memperlihatkan kunci tradisional di bawahnya. Pengait untuk menahan tutup bahan bakar di dalam pintu. Saat Anda membuka tutup bahan bakar untuk mengisi bensin, di mana Anda meletakkannya? Sebagian besar pengemudi hanya melepaskan tutup bahan bakar, membiarkannya menggantung dari kabel, berayun, dan seringkali mengenai cat mobil. Seiring waktu, benjolan-benjolan kecil ini menciptakan goresan melingkar di sekitar leher pengisi bahan bakar yang tidak mungkin dihilangkan dengan dipoles. Namun ternyata hampir setiap mobil memiliki solusi bawaan yang tidak digunakan siapapun. Perhatikan baik-baik bagian dalam pintu pengisi bahan bakar. Anda akan melihat kait plastik kecil, terkadang hampir tidak terlihat, yang dirancang khusus untuk mengaitkan tutup saat Anda mengisi bahan bakar. Cukup putar tutupnya dan gantungkan pada kait ini. Di sana tutup akan tetap terpasang dengan aman, tanpa bergerak atau mengenai apapun saat Anda mengisi tangki.
Ini adalah detail desain yang sangat sederhana sehingga hampir tidak terlihat, tetapi memiliki fungsi penting, melindungi cat mobil Anda. Selain itu, menjaga tutup tetap terpasang mencegah kotoran, debu, atau serangga masuk ke area berulir leher pengisi. Tombol kontrol traksi untuk salju atau lumpur. Tombol dengan ikon mobil tergelincir yang mungkin belum pernah Anda sentuh, memiliki fungsi penting yang dapat menyelamatkan Anda saat terjebak. Kontrol traksi adalah sistem keselamatan yang mendeteksi ketika roda kehilangan traksi dan berputar, secara otomatis memutus daya ke roda tersebut untuk mencegah mobil tergelincir. Sistem ini sangat bagus untuk berkendara normal di jalan aspal, tetapi menjadi musuh Anda ketika terjebak di salju tebal, lumpur, atau pasir. Dalam situasi tersebut, Anda membutuhkan roda untuk berputar cepat guna menghasilkan momentum dan keluar dari situasi tersebut. Namun, kontrol traksi dengan mendeteksi selip roda terus-menerus memutus daya, mencegah Anda menghasilkan momentum yang diperlukan. Disinilah tombol ini berperan. Dengan menekan tombol ini selama beberapa detik, Anda menonaktifkan kontrol traksi untuk sementara, memungkinkan roda berputar bebas. Ini memungkinkan Anda untuk berakselerasi, menghasilkan momentum, dan biasanya keluar dari tempat Anda terjebak. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus menggunakannya dan kapan tidak. Di jalan normal, saat hujan, atau di permukaan jalan yang licin, jangan pernah menonaktifkannya. Tuas penyetel roda kemudi teleskopik yang hampir tidak pernah digunakan. Tanyakan kepada 10 pengemudi bagaimana cara menyesuaikan posisi roda kemudi, dan mungkin 6 diantaranya tidak tahu bahwa hal itu mungkin dilakukan. Kebanyakan hanya menyesuaikan jok ke depan atau ke belakang hingga mereka dapat dengan nyaman menjangkau roda kemudi, tanpa menyadari bahwa roda kemudi itu sendiri dapat digerakkan. Di bawah kolom kemudi, biasanya di sisi kiri, terdapat tuas atau mekanisme pelepas kecil. Mengaktifkannya akan membuka kunci roda kemudi, memungkinkan Anda untuk menyesuaikannya dalam 2 arah, ke atas dan ke bawah, serta ke arah atau menjauh dari Anda. Ini memungkinkan Anda menemukan posisi ergonomis yang sempurna terlepas dari tinggi badan atau panjang lengan Anda. Posisi roda kemudi yang benar bukan hanya masalah kenyamanan, ini tentang keselamatan. Jika roda kemudi terlalu rendah, itu menghalangi pandangan Anda ke panel instrumen. Jika terlalu tinggi atau terlalu jauh, lengan Anda akan lelah dan waktu reaksi Anda dalam keadaan darurat akan lebih lambat. Posisi ideal adalah posisi di mana lengan Anda sedikit menekuk saat memegang setir pada posisi jam 9 dan 3, dan di mana Anda dapat melihat semua instrumen pada panel instrumen tanpa harus mencondongkan badan ke depan atau menggerakkan kepala. Setelah menemukan posisi yang sempurna, pastikan tuas terkunci dengan aman. Beberapa model elektrik bahkan memiliki fungsi memori dan dapat menyimpan posisi yang berbeda untuk pengemudi yang berbeda. Ekstensi pelindung matahari Jeze yang menutupi celah samping. Pelindung matahari standar sangat baik untuk menghalangi sinar matahari saat berada tepat di depan Anda, tetapi ada masalah. Saat matahari rendah, terutama saat matahari terbit atau terbenam, sinar matahari masuk dari samping melalui celah antara pelindung matahari dan pilar mobil. Disitulah banyak pengemudi tidak tahu bahwa ada solusi bawaan. Jika Anda melihat lebih dekat pada pelindung matahari Anda akan melihat bahwa ia memiliki panel tambahan yang dapat digeser ke samping. Panel yang dapat diperpanjang itu dirancang khusus untuk menutupi celah samping tersebut saat matahari berada pada sudut rendah. Anda cukup menggesernya ke arah jendela samping, dan itu akan menghalangi sinar yang mengganggu, yang jika tidak akan membutakan Anda. Beberapa model memiliki ekstensi kaku yang berputar pada engsel, sementara yang lain memiliki panel fleksibel yang terlipat seperti akordeon. Konsepnya sama, untuk menghalangi cahaya yang masuk dari samping. Hal yang cerdik adalah ketika Anda tidak membutuhkannya, panel tersebut akan sepenuhnya masuk ke dalam pelindung matahari utama, sehingga Anda bahkan tidak menyadarinya. Detail desain kecil ini membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan keselamatan saat berkendara langsung menghadap matahari terbit atau terbenam. Sensor suhu di dashboard yang sering diabaikan banyak orang. Jika mobil Anda memiliki ikon kepingan salju kecil yang kadang-kadang menyala di dashboard, itu bukan hiasan. Itu adalah sensor suhu luar yang memperingatkan Anda bahwa kondisi jalan bisa berbahaya. Ketika suhu luar turun di bawah 4 derajat Celcius, banyak mobil mengaktifkan indikator ini karena ini adalah kisaran di mana es dapat terbentuk di permukaan jalan meskipun Anda tidak dapat melihatnya. Es hitam,
terutama di jembatan dan jalan layang, tidak terlihat tetapi mematikan. Hal itu dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali atas mobil dalam sepersekian detik. Itulah mengapa produsen menyertakan sensor peringatan ini. Beberapa sistem bahkan mengubah warna sesuai dengan tingkat bahaya. Biru untuk dingin tetapi aman, kuning untuk waspada, dan merah ketika ada risiko nyata terbentuknya es. Pada mobil yang lebih canggih, sistem bahkan menampilkan suhu yang tepat dalam derajat pada layar kecil di dashboard. Banyak pengemudi melihat ikon kepingan salju itu, tidak tahu apa artinya, dan mengabaikannya begitu saja. Kesalahan besar. Lampu kecil itu dapat menyelamatkan Anda dari kecelakaan serius dengan memperingatkan Anda bahwa Anda perlu memperlambat kecepatan, meningkatkan jarak aman, dan lebih berhati-hati dengan rem dan pedal gas. Tombol sirkulasi ulang AC yang sebaiknya lebih sering Anda gunakan. Tombol dengan ikon mobil dan panah melingkar itu mengontrol dari mana udara yang Anda hirup di dalam kendaraan berasal. Saat dimatikan, sistem menarik udara segar dari luar, menyaringnya dan mengirimkannya ke dalam. Saat dihidupkan, sistem mensirkulasikan kembali udara yang sudah ada di dalam mobil tanpa memasukkan udara dari luar. Mengapa Anda ingin melakukan itu? Karena dua alasan utama. Pertama, saat Anda melewati truk yang mengeluarkan asap hitam, saat ada kebakaran hutan di daerah tersebut, saat Anda melewati terowongan yang berventilasi buruk, atau saat Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas dan menghirup asap knalpot dari puluhan mobil, menghidupkan sirkulasi ulang akan memblokir semua udara yang tercemar itu. Filter udara kabin Anda akan berterima kasih karena tidak perlu memproses semua kotoran itu. Alasan kedua, dan ini adalah alasan yang hanya sedikit orang ketahui, menghidupkan sirkulasi ulang membuat AC Anda hingga 20% lebih efisien. Mengapa? Karena alih-alih terus-menerus mendinginkan udara panas yang masuk dari luar, sistem ini mendinginkan udara yang sudah dingin di dalam mobil, sehingga membutuhkan lebih sedikit energi. Jendela yang membuka dan menutup dengan remote control tanpa harus masuk ke dalam mobil. Ini adalah salah satu trik yang tampak seperti sihir saat pertama kali Anda menemukannya. Pada hari-hari musim panas yang terik, mobil Anda yang diparkir di bawah sinar matahari menjadi seperti oven. Bagian dalam mobil dapat dengan mudah mencapai suhu 60 atau 70 derajat Celcius. Membuka pintu dan merasakan semburan panas itu seperti membuka pintu oven yang menyala. Tetapi ternyata banyak mobil memiliki fitur tersembunyi yang dapat mengventilasi bagian dalam sebelum Anda masuk. Tekan dan tahan tombol buka kunci pada remote Anda selama beberapa detik, biasanya antara 3 dan 5 detik. Pada banyak model, ini akan menyebabkan semua jendela turun secara otomatis. Udara panas yang terperangkap di dalam akan keluar, memungkinkan udara segar untuk bersirkulasi. Beberapa mobil bahkan membuka sunroof jika memilikinya. Ini adalah cara yang brilian untuk mendinginkan bagian dalam terlebih dahulu tanpa harus berada di dalam dan menahan panas. Fitur ini juga berfungsi sebaliknya. Menekan tombol kunci selama beberapa detik akan menaikkan semua jendela dan menutup sunroof. Pengganti kunci tuas persneling untuk saat baterai benar-benar mati. Bayangkan situasi ini. Baterai Anda benar-benar mati sehingga bahkan lampu dashboard pun tidak menyala. Mobil benar-benar mati. Anda perlu memindahkannya, baik untuk mendorongnya, mendereknya, atau sekadar mengeluarkannya dari tempat yang macet. Tetapi ada masalah. Tuas persneling terkunci di posisi park, dan Anda tidak dapat memindahkannya ke neutral tanpa listrik. Atau setidaknya itulah yang Anda pikirkan. Ternyata hampir semua transmisi otomatis memiliki pengganti kunci tuas persneling manual. Mekanisme darurat yang memungkinkan Anda melepaskan tuas tanpa daya listrik. Cari penutup plastik kecil di dekat dasar tuas persneling, biasanya di sisi kanan atau belakang. Penutup itu menutupi tombol pengganti. Anda memerlukan sesuatu yang tipis, seperti obeng kecil atau kunci mobil Anda untuk melepas penutupnya. Di bawahnya, Anda akan menemukan tombol atau slot kecil. Dengan kaki Anda di rem, tekan tombol itu, dan secara bersamaan pindahkan tuas persneling ke posisi netral. Mekanisme penguncian akan terlepas secara mekanis, memungkinkan pergerakan. Sekarang mobil dapat bergerak bebas. Fitur ini sangat penting dalam keadaan darurat. Saya mengenal beberapa pengemudi yang membayar jasa derek yang tidak perlu karena mereka tidak tahu bahwa fitur ini ada.
Sopir derek datang, memasukkan obeng ke tombol itu, memindahkan tuas ke posisi netral, dan menagih 100 euro untuk pekerjaan yang hanya memakan waktu 10 detik. Anda dapat melakukan hal yang sama persis secara gratis. Tuas kaca spion yang menghilangkan silau di malam hari. Mengemudi di malam hari dengan mobil di belakang Anda yang menggunakan lampu jauh adalah siksaan. Pantulan di kaca spion Anda menyilaukan mata, sehingga Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Secara naluriah, Anda menyipitkan mata, menoleh, atau bahkan menyesuaikan kaca spion ke sisi lain. Tetapi kaca spion Anda memiliki solusi bawaan yang mungkin belum pernah Anda gunakan. Di bawah kaca spion terdapat tuas atau tab kecil. Saat Anda memiringkannya ke arah Anda, kaca spion mengubah sudutnya, dan secara ajaib, pantulan yang terang hampir sepenuhnya menghilang. Anda masih dapat melihat mobil di belakang Anda, tetapi tanpa silau yang menyengat itu. Bagaimana keajaiban yang tampak ini bekerja? Kaca spion bukanlah cermin sederhana. Ia memiliki dua permukaan reflektif dengan sudut yang sedikit berbeda. Permukaan depan sebagian transparan, dan permukaan belakang adalah cermin sebenarnya. Dalam posisi normal, Anda melihat langsung ke kaca spion yang memantulkan cahaya dengan intensitas penuh. Saat Anda memiringkan tuas, Anda mengubah sudut sehingga Anda melihat permukaan depan yang sebagian transparan, yang memantulkan cahaya jauh lebih sedikit, tetapi tetap memungkinkan Anda untuk melihat apa yang ada di belakang Anda. Ini adalah desain cerdik yang telah ada sejak tahun 1950-an, tetapi sama sekali tidak diketahui oleh banyak pengemudi modern. Pegangan darurat di dalam bagasi yang dapat menyelamatkan nyawa. Ini adalah salah satu tips terpenting dalam daftar ini karena benar-benar dapat menyelamatkan nyawa. Sejak tahun 2002, semua mobil yang dijual di Amerika Serikat secara hukum diwajibkan memiliki mekanisme pelepasan darurat di dalam bagasi. Eropa mengadopsi peraturan serupa tak lama kemudian. Alasannya mengerikan tetapi nyata. Ada kasus orang, terutama anak-anak, terjebak di dalam bagasi, baik secara tidak sengaja saat bermain atau dalam situasi penculikan. Tanpa jalan keluar, hasilnya tragis. Itulah mengapa sekarang wajib untuk memiliki cara untuk membuka bagasi dari dalam. Jika Anda membuka bagasi dan melihat dengan cermat, Anda akan melihat pegangan, biasanya berpendar, hijau terang, atau kuning, yang terletak di dekat mekanisme penguncian. Pegangan ini dirancang agar terlihat bahkan dalam kegelapan total dan cukup besar untuk dipegang dan ditarik bahkan oleh anak kecil. Menariknya akan langsung membuka bagasi dari dalam tanpa perlu kunci atau listrik. Ini sepenuhnya mekanis. Beberapa model memiliki tombol tekan yang menyala sebagai pengganti pegangan, tetapi konsepnya sama. Mekanisme ini telah menyelamatkan nyawa yang terdokumentasi. Anak-anak yang bermain petak umpet dan secara tidak sengaja terkunci di dalam ruangan dapat keluar. Orang-orang dalam situasi berbahaya dapat melarikan diri. Ini adalah salah satu fitur yang Anda harap tidak akan pernah Anda butuhkan, tetapi sangat penting bahwa fitur ini ada dan berfungsi. Volume radio yang secara otomatis menyesuaikan dengan kecepatan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda berakselerasi di jalan raya, volume radio Anda sepertinya meningkat dengan sendirinya? Anda tidak salah lihat, dan radio Anda tidak kerasukan. Itu adalah fitur cerdas yang disebut SVC, Speed Volume Compensation, kompensasi volume kecepatan. Begini cara kerjanya. Ketika Anda mengemudi perlahan di kota dengan jendela tertutup, kebisingan sekitar di dalam mobil relatif rendah. Tetapi ketika Anda berakselerasi di jalan raya, kebisingan angin, kebisingan ban di aspal, dan kebisingan mesin meningkat secara signifikan. Jika volume radio tetap konstan, Anda tiba-tiba tidak akan dapat mendengarnya dengan baik. Sistem SVC memantau kecepatan Anda dan secara otomatis meningkatkan volume secara bertahap saat Anda berakselerasi, mengkompensasi kebisingan tambahan. Ketika Anda mengurangi kecepatan atau berhenti, volume secara otomatis menurun sehingga tidak membuat Anda tuli ketika kebisingan sekitar menghilang. Prosesnya begitu bertahap dan halus sehingga banyak pengemudi tidak pernah menyadarinya secara sadar. Mereka hanya berpikir bahwa volume radio selalu tepat, tanpa menyadari bahwa sistem terus menyesuaikan diri di latar belakang. Di beberapa mobil, Anda dapat mengkonfigurasi seberapa agresif pengaturan ini, dari benar-benar mati hingga sangat kentara.
Fitur penguncian otomatis yang mengunci mobil Anda secara otomatis saat Anda menjauh. Kunci pintar modern tidak hanya memungkinkan Anda membuka kunci mobil tanpa mengeluarkan kunci dari saku, tetapi juga dapat menguncinya secara otomatis saat Anda menjauh. Fitur ini, yang disebut penguncian otomatis atau penguncian pasif, menggunakan sensor jarak untuk mendeteksi saat kunci bergerak melewati jarak tertentu dari kendaraan. Saat Anda melewati ambang batas tersebut, biasanya antara 2 hingga 5 meter tergantung modelnya, mobil akan terkunci secara otomatis. Lampu akan berkedip untuk mengkonfirmasi penguncian, seperti saat Anda menekan tombol secara manual. Fitur ini sangat nyaman. Anda tiba di rumah dengan tangan penuh tas belanjaan, menutup pintu mobil dengan siku, dan cukup berjalan ke pintu depan. Mobil akan terkunci sendiri saat Anda menjauh. Anda tidak perlu repot mengeluarkan kunci dari saku dan menekan tombol. Bagi banyak pengemudi, ini terdengar berisiko. Bagaimana jika seseorang mendekati mobil tepat setelah Anda menjauh? Nah, para produsen telah memikirkan hal itu. Sistem biasanya memiliki penundaan yang dapat dikonfigurasi. Anda dapat mengatur apakah penguncian terjadi segera setelah Anda pergi, setelah 5 detik, 10 detik, atau bahkan menonaktifkannya sepenuhnya. Beberapa sistem juga memeriksa apakah semua pintu tertutup sebelum mengaktifkan penguncian otomatis. Fungsi ganda tombol lampu hazard yang mengaktifkan mode panic. Kita semua tahu tombol lampu hazard segitiga merah besar yang mengaktifkan lampu hazard saat Anda mengalami masalah di jalan. Tetapi tombol itu memiliki fungsi rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Di banyak kendaraan, menekan tombol lampu hazard selama beberapa detik akan mengaktifkan mode panic. Lampu tidak hanya berkedip, lampu berkedip dengan pola yang lebih cepat, lebih agresif, dan khas. Bersamaan dengan itu, klakson mulai berbunyi dengan pola terputus-putus. Mode panik ini dirancang untuk situasi di mana Anda perlu segera menarik perhatian, baik karena Anda merasa terancam, menyaksikan kecelakaan, atau membutuhkan bantuan medis. Pola yang khas tersebut memperingatkan orang-orang di sekitar bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Pada beberapa model, mode panik juga menyalakan lampu interior mobil dan menonaktifkan kunci pintu untuk memudahkan akses pertolongan pertama jika diperlukan. Fungsi tersembunyi lainnya di beberapa mobil. Ketukan ganda cepat pada tombol lampu hazard mengubah kecepatan kedipan lampu. Satu ketukan mengaktifkan lampu hazard normal. Ketukan ganda cepat akan membuat lampu berkedip lebih cepat, yang berguna untuk menarik perhatian lebih dalam situasi di mana Anda perlu pengemudi lain untuk segera memperhatikan Anda, seperti ketika mobil Anda mogok di tengah jalan raya pada malam hari. Pengaturan ketinggian sabuk pengaman yang mengoptimalkan pelindungan Anda. Sabuk pengaman menyelamatkan nyawa itu tak terbantahkan. Tetapi sabuk pengaman hanya berfungsi dengan benar jika diposisikan dengan benar di tubuh Anda. Sabuk pengaman yang tidak disetel dengan benar dapat menyebabkan cedera serius dalam kecelakaan, bahkan ketika sudah terpasang. Itulah mengapa sebagian besar mobil modern memiliki pengaturan ketinggian untuk titik jangkar atas sabuk pengaman pengemudi dan penumpang depan. Lihatlah pilar tempat sabuk pengaman keluar di dekat bahu Anda. Anda akan melihat tombol atau tuas di sampingnya. Menekannya akan membuka kunci jangkar dan Anda dapat menggesernya ke atas atau ke bawah. Posisi sabuk pengaman yang benar sangat penting. Tali diagonal harus melintasi dada dan bahu Anda, jangan pernah leher Anda. Jika Anda pendek dan sabuk pengaman melintasi leher atau wajah Anda, itu berbahaya. Dalam kecelakaan, gaya sabuk terhadap leher Anda dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan sesak napas. Jika Anda tinggi dan sabuk pengaman terlalu rendah, sabuk tersebut dapat melorot dari bahu Anda saat terjadi benturan, mengurangi efektivitasnya. Ukuran yang tepat adalah ketika tali diagonal melewati bagian tengah tulang selangka Anda dan melintang di dada dengan pas. Tali horizontal harus berada di bagian bawah pinggul Anda, jangan pernah di perut Anda. Banyak pengemudi tidak pernah menyesuaikan ketinggian ini karena mereka tidak tahu bahwa hal itu mungkin dilakukan. Mode perawatan yang mengatur ulang sensor dan menghapus kesalahan sistem kecil. Ini adalah trik paling canggih dalam daftar dan yang berpotensi menghemat uang Anda paling banyak. Banyak mobil modern memiliki mode diagnostik atau perawatan tersembunyi yang memungkinkan Anda untuk mengatur ulang sistem tertentu
dan menghapus kode kesalahan sementara tanpa harus pergi ke mekanik. Mode ini diakses melalui urutan tertentu, yang biasanya melibatkan pedal dan kunci kontak. Urutan pastinya bervariasi tergantung pada merek dan modelnya, tetapi contoh umumnya adalah dengan mobil mati, tekan pedal rem, lalu pedal gas, kemudian putar kunci ke posisi ON tanpa menghidupkan mesin, lepaskan pedal secara terbalik, dan tekan pedal gas 3 kali dengan cepat. Jika dilakukan dengan benar, dashboard akan menampilkan menu diagnostik dengan opsi seperti mengatur ulang lampu servis, mengkalibrasi sensor, memeriksa sistem individual, dan menghapus kode kesalahan yang tidak kritis. Ini adalah mode yang digunakan teknisi untuk melakukan perawatan dasar tanpa menghubungkan pemindai profesional. Mengapa ini sangat berguna? Karena seringkali lampu indikator mesin menyala karena kesalahan sementara atau sensor yang hanya perlu dikalibrasi ulang. Jika Anda baru saja mengganti oli, Anda dapat mengatur ulang pengingat servis sendiri tanpa membayar bengkel. Jika sensor tekanan ban mengalami kerusakan setelah Anda memompa ban dengan benar, Anda dapat mengkalibrasinya ulang dari menu ini. Jika lampu indikator mesin menyala karena kerusakan lama yang sudah diperbaiki, tetapi kodenya belum pernah dihapus, Anda dapat menghapusnya. Penting, mode ini tidak boleh digunakan untuk mengabaikan masalah yang sebenarnya. Dan begitulah 20 fitur tersembunyi yang selama ini dimiliki mobil Anda, tetapi mungkin belum pernah Anda gunakan.